Halo Sobat Bintang, ketemu lagi dengan saya Laurentius Chandra di Designer Playground. Oke, kali ini kita kedatangan tamu khusus nih ya, Nugraha Pratama ya. Biasanya disapa Aga ya. Iya, panggil Aga. Apa akrabnya ya. Ga, welcome to Designer Playground Ga. Akhirnya main kesini, thank you. Thank you. Ya, sedikit background tentang si Aga nih ya. Selama lebih dari 12 tahun berkarya, Aga telah membuat lebih dari 150 sketchbooks. Wah, luar biasa. Iya, yang kehitung sih itu ya kemarin-kemarin ya. Ya, dan nggak hanya di Indonesia aja, ya, di Malaysia hingga Thailand, Singapura. Singapura ada, tapi belum launching. Turki ada juga, mungkin paling jauh Saudi Arabia gitu. Yes, ya itu keren banget sih. Lihat, wah. Lumayan. Apa sih awalnya lu suka gambar atau gimana sih awalnya itu? Awalnya, gue dari kecil emang suka gambar. Salah satu yang kalau kata orang tua gue tuh, gue paling boros tuh kertas dari kecil. Lu tipe anak kalau di kelas itu gambar ya? Iya, kalau mau gue ngarungsing kasih kertas aja gitu, dulu kayak gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan buat berkarir sekolah kan di Jakarta juga sih, BINUS. Gue ngambil graphic design. Terus gue tuh emang pengen gambar, jadi emang fokus gue pengen ilustrasi dari dulu. Cuman gue sadar, mungkin karena dulu gue suka balap sepeda, gue jadi kayak nyamainnya kayak atlet kali ya. Gambar tuh ternyata butuh daily exercise. Oh gitu? Iya. Oh menarik nih, gue kira yang jago-jago gambar gitu udah kayak talent aja gitu kan. Talent, gue percaya ada talent, tapi buat gue yang paling gede di porsinya itu minat. Jadi ketika lo minat, lo akan jalanin itu gitu loh. Jadi lo akan latihan. Talent kan kalau nggak lo kembangin, ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu kan. Iya. Sampai akhirnya gue tiap hari tuh gue gambar plus jalan-jalan. Jadi karena gue kayaknya pas kuliah gue punya keseruan sendiri, gue tuh bisa bebas mau keluar, ya kan. Jadi gue memutuskan buat gue jalan-jalan aja, ngabisin waktu gue jalan-jalan ya sambil latihan gambar itu. Dan ini pada fase lu pas lagi kuliah? Pas lagi kuliah. 2009. 2009. Dan sambil kuliah maksudnya gitu? Sambil. Oke. Jujur waktu kuliah nilai gambar gue sebenarnya pas-pasan. That's why gue berpikir gue harus latihan. Ya jadi buat endurance gue lah ibaratnya gitu ya. Justru itu yang latihan itu yang bikin lu merasa ya. Di awal emang gue latihan tuh buat technical. Cuman lama-lama ketika gambar di luar, gue sadar nggak cuman latihan teknikal tadi yang gue dapet ya. Gue tuh ternyata belajar untuk memanage waktu karena objek gue bergerak. Terus gue belajar berkenalan dengan objek yang ada di depan gue, merasakan gambar tidak di studio. Jadi kenyamanan tuh bukan sesuatu yang gue cari ketika gambar. Yes. Gitu. Gue kebayang banget kalau lu lagi gambar di luar gitu kan, banyak distraction kan maksudnya. Yes. Bener ya. Mobil lalu lalang orang lah, mobil lah, apapun itu kan, nggak kayak di studio kan lu bener-bener bisa konsen gitu. Bayang sih ya. Oke. Nah, dari passion terus lu suka sketch, sekarang jadi bisnis. Semua orang punya privilege itu ya kan? Betul. Bener ya. Lu bisa cerita nggak mengenai itu? Cuman ya gue tipe orang yang fleksibel, ikutin aja gimana yang di sekitar gue, gimana yang ngedukung gue. Ya gambar-gambar yang gue kumpulin tadinya buat latihan, ternyata pas lagi gambar aja tuh gambar-gambar bisa dinikmatin sama orang-orang di sekitar gue. Yang tadi lo bilang itu bisa jadi membuat gue disturb pas gambar, tapi bisa juga jadi suportif gitu ya, kayak orang yang ngelihat gue lagi gambar, katakanlah bundaran HI gitu ya. Pedagang-pedagang yang sehari-hari di situ kan jadi hiburan buat mereka. Mereka kan cerita keseharian mereka gitu-gitu. Itu jadi vocabulary gue sendiri. Yang ternyata gue melewati momen yang sekarang ini nih, ternyata ini tuh bisa jadi sesuatu yang di-share. Dalam bentuk orang-orang tuh di Instagram kan sharing tuh cerita-cerita mereka traveling lah atau jalan-jalan apa gitu kan. Gue kepikiran emang mau bikin buku dari dulu, dan sekarang marketnya udah mulai kebentuk lah, karena banyak art market, weekend market, craft market, dan lain-lain kan. Nah, berarti pas lu berkarya itu lu nggak hanya berkarya, tapi juga berinteraksi dengan lingkungan. Banget.
Wah, jadi lu punya banyak cerita nih ya, nggak hanya Iya. cerita sketch gitu, tetap Iya. dari knowledge ya, dari Heeh. lingkungan sekitar ya. Heeh. Nah, kemudian kalau ngomongin bisnis, pertama kali lu jual karya lu itu kapan? Dulu gue kenal satu komunitas namanya Indonesia Sketchers yang akhirnya ngenalin gue ke satu initiated art event namanya Kopi Keliling. Itu sekitar 2011-2012. Zaman itu mereka bikin sebuah pergerakan pameran tapi mungkin kayak lebih ringan. Jadi non gallery activity gitu. Jadi kita presentasiin karya kita di coffee shop. That's why namanya Kopi Keliling. Kalau lo inget di era itu lagi boomingnya coffee bar gitu-gitu ya. Nah, jadi kita pameran karya-karya ilustrasi dan seni di situ kolektifan. Mereka akhirnya punya satu inisiasi bikin art market. Dulu namanya Catalyst. Oke. Nah, si Catalyst ini gue pertama jualan di Kemang kalau nggak salah 2012. Waktu itu gue bikin postcard. Ngeprint di sini juga, tapi kita belum kenalan. Ngeprint di sini juga gue inget tuh. Postcard, terus waktu itu pasarnya agak lesu. Waktu jualan di Kemang. Yang gue pikir, wah ini daerah bule ya, agak lesu. Tapi gue yakin suatu saat si karya-karya ini akan bisa diterapin kayak begini. Cuman waktunya aja kapan gitu. Asik. Sampai akhirnya ya sekarang. Masih ingat nggak waktu itu postcard? Postcard. Ya itu lu jual berapa tuh pada saat itu tuh? Di harga yang sama lagi. Masih Okay. Di harga yang sama dengan postcard gue sekarang 100.000 isi 5 gitu ya. Cuman waktu itu temanya bukan kota. Kalau sekarang kan yang gue jual lebih general ya, kota tua, glodok gitu-gitu. Dulu tuh gue ngangkat lebih konsepnya kayak neighborhood, orang-orang yang jualan di komplek-komplek rumah. Kayak inget nggak, di zaman dulu tukang ketoprak lewat gerobaknya kayak perahu, tukang bakso atau tukang sate dengan bunyi-bunyi kelenengan dan lengkingan orang-orang Madura gitu kan. Kayak gitu-gitu gue nyeritain mereka. Nah dulu gue bikin serial itu, kebetulan di perumahan di Kemang, tukang-tukang itu lewat sebenarnya. Jadi mereka cukup deket lah sama kayak gitu-gituan. Waktu gue mencoba jual itu gitu. Masih nyimpan karya-karya gitu? Ada harusnya di sketchbook gue yang lama. Dan punya rencana di relief lagi nggak? Pengen sih, street food seru sih soalnya gue suka makan gitu. Ya sangat bangga Bintang Supra bisa terlibat dalam mulainya karir seorang si Nugraha Pertama. Thank you ga. Sama-sama. Okay. Di tengah era digital, banyak orang kalau jalan-jalan nyimpen memori itu melalui handphone, kamera. Berbeda ya, lu nyimpen memorinya itu melalui cerita yang dituangkan dalam karya lu, which is sketchbook. Ya. Bagaimana lu ngelihat perkembangan dunia digital ini dan kenapa lu menuangkannya di sketchbook gitu? Oke. Pertama gampang gini, digital sekarang makin mempermudah lo. Cuman gue nggak bisa semuanya serba digital lah. Salah satunya yang mungkin paling gampang orang-orang ngeh tuh, gue gambar di luar. iPad nggak kuat panasnya Jakarta, satu. Itu, iPad nggak kuat panasnya Jakarta, nggak bakal tahan, kena hujan nggak akan balik ke kondisi awal. Kalau kertas masih bisa balik ke kondisi awal ya, tergantung tinta lo waterproof apa enggak gitu-gitu kan. Dan katanya gue hidup di era menulis di buku tulis sih, jadi menggunakan cat dan pakai alat gambar tuh masih ngena gitu di gue. Kadang ya di iPad bisa bikin kayak sintetik digital lah gitu, brush watercolor, brush pensil atau pena, tapi feel-nya tetap. Jadi lu sebenarnya kalau misalnya ditanya secara preference, lebih suka masih manual? Masih, gue manual sih. Gitu ya. Oke, walaupun nanti digital emang membantu ya. Membantu, terutama buat gue ngedokumenin lagi, ntar di file-filenya gitu kan gue mesti scan kan. Jadi gue kalau someday sampai kenapa-napa sama sketchbook gue punya kopinya lah gitu. Yes. Ngomong sketchbook, kalau misalnya ada orang nih ya, sketchbook asli lu gue pengen bayarin, lu jual nggak, lepas nggak? Dulu pernah, tapi gue nyesel. Ya, kayaknya gue nggak akan jual lagi. Oh gitu. So kalau sekarang orang nanya sketchbook lo bakal, gue mau beli karya asli lo, udah dikoleksi sama nyokap gue lagi. Semuanya koleksi nyokap gue aja lagi gitu di rumah. Kenapa lu nyesel? Part of cerita hidup gue mungkin ya. Itu sketchbook dulu gue bikin iseng pas lagi sama bokap nyokap sama adek gue juga.
kita keliling Jawa. Trip yang nggak direncanain, iseng aja. Naik mobil lewat Pantura, pulang lewat Pantai Selatan. Gue masih kuliah juga waktu itu. Ya gue gambarin kegiatan kita stop-stop aja di mana gitu. Terus bentuknya akordeon, gue inget. Waktu itu ada di Facebook apa kalau nggak salah ya. Jadi dulu gue gede di komunitas Indonesia Sketchers tuh di Sketchbook dulu. Di Facebook. Nah itu ada bule dari US nanyain mau beli buku gue karena dia pernah ke Indonesia tapi pengen sesuatu yang ceritain tentang Indonesia. Gue bilang gue ada nih buku gue baru bikin itu tentang trip itu. Ya buat anak kuliah waktu itu 20 juta sih gede. 20 juta. Gue nembak dengan harga nggak ikhlas sih sebenarnya waktu itu. Cuman ya gue zaman kuliah, wow 20 juta sih gue kaya gitu. Iya, zaman kuliah gitu kan. 20 juta karya. Iya sekarang sih kangen sih gue sama sketchbook gitu ya. Kayak aduh ini ada cerita yang putus dari kalau gue baca sketchbook gue lagi gitu. Iya. Oke. Ya, 12 tahun berkarya. Pengalaman, momen apa yang menurut lu paling berkesan dalam selama perjalanan lu ini? Sebenarnya di tiap perjalanan pasti punya cerita masing-masing. Tapi ada mungkin gini, yang kalau gue traveling ya, mungkin semua orang kalau traveling mereka pasti akan dapat teman baru, ilmu baru, sama kesempatan baru. 3 itu sih selalu jadi poin utama gue. Jadi kemanapun gue pergi, biasanya gue punya temen yang sekarang era digital lo bisa kontakan lewat IG macam-macam gitu ya. Jadi sampai sekarang masih keep contact. Terus ya kalau ilmu yang akhirnya gue jadiin sketsa, terus gue jadiin produk gue buat di-share. Ya, apalagi kalau lu ngomongin teman karena hobi atau passion sama itu relate, jadi lebih gampang ngomong. Betul. Lu kalau kemana-mana tinggal gue mau ke sana dong, pasti udah. Iya. Atau kalaupun mereka nggak bisa, rekomendasiin gue kemana aja dong, gitu misalkan. Gue gerak sendiri gitu. Biasa kalau lu traveling keluar, itu lu sendiri atau emang ada tim atau grup khusus, close inner group, inner friends gitu yang ikut selalu atau gimana? Gue bisa berbagai cara sih. Sendiri pernah, atau ya sama istri gue juga jalan, atau ya biasanya kita ada small group emang punya tujuan mau bikin project apa gitu. Misalkan kayak kemarin gue ke Sumatera Barat, temen gue mau riset tentang kuliner, gue mau riset tentang kebudayaan yang ada di sekitar situ. Temen gue kebetulan satu lagi penulis. Ya udah kita dengan project kita masing-masing aja. Yang kita nggak punya plan, mungkin end up-nya ke depannya bisa collab, bisa banget, tapi belum tahu gitu. Jadi not necessarily semuanya harus satu hobi atau satu aliran atau apapun. Nggak harus sih. Jadi semua bisa gerak masing-masing gitu ya. Gue justru senang banget sama yang percampuran yang kita nggak satu bidang, tapi ntar kita bisa bikin ini itu gitu. Jadi ini makin banyak tuh ya. Kalau lebih liar aja jadi kita bisa mikir macam-macam. Nah, tadi sempet gue lupa nanya nih. Pas lu jalan-jalan sama family, kan, lu suka gambar ya kan? Betul. Nah, gambar ini kan takes time. Kadang-kadang, ya kan? Nah, mereka sering nggak sih nungguin lu, selesai gambar baru jalan lagi atau apa gitu? Dulu di awal bener. Dulu di awal kayak gitu. Dulu di awal ada dulu gue trip ke Bangkok. Baru nikah lah sama istri gue nih. Ke Museum Jim Thompson, lo tau kan? Yang di Siam ada satu rumah tua. Arsiteknya terkenal banget itu. Iya, betul. Nah, pas kesana, istri gue bilang, aku mau beli tiket mau tur museum. Boleh? Aku gambar aja di depan. Tapi untungnya dia udah ngerti, karena pas pacaran kan tau lah gue kayak gimana gitu kan. Jadi ya udah, pas dia lagi itu, gue gambar. Cuman dia tahu, lo abis ini lo post ya, lo tag museumnya biar nanti kita bisa dapet kenalan baru lah gitu. Jadi ya udah akhirnya kenalan baru. Jadi gara-gara lu tag atau post itu kayak gitu. Itu lu dapet yang sekarang sih segampang itu ya. Ada gitu ya. Ada aja yang komen gitu ada. Lagi di sini gitu. Wow. Iya, sarana apa ya? Saya bilang sarana nyolek. Seru. Tapi kebayang kalau misalnya gue kan hobi diving nih ya. Hobi diving, gue coba meracuni anak istri gue untuk ikut gue diving, tapi sampai saat ini belum berhasil. Dilemanya kalau lu suka satu hobi atau passion yang nggak sejalan sama keluarga lu gitu kan, pada saat mau liburan tuh susah ya. Gue misalnya diving seharian, tapi mereka jadi kayak missing the moment with
mereka gitu. Lu Benar sih. Itu kadang ada, atau kadang gue suka ngerasa kayaknya ini ego gue deh kayak gitu. Cuman ya kadang kita bagi-bagi aja nih jalan-jalan, lo mau kemana, gue mau kemana. Nanti ada waktunya kita bareng-bareng lagi deh gitu. Jadi udah saling ngerti ya. Apalagi sekarang gue bisa dibilang gambar lagi traveling udah jadi part kerjaan gue lah gitu, karena ada potensi macam-macam juga kan. Iya. Untuk gue pengen tahu proses berkarya lu, misalnya satu page itu teks berapa lama itu untuk Kalau satu gambar gitu ya ibaratnya, kalau buat gambarnya sih cepet lah, bisa 2-3 jam beres. Itu untuk satu by technical gambar. Biasanya yang bikin lama tuh interview. Oh, jadi nggak hanya murni cuman gambar aja, lu malah menggali lagi tentang. Nah, menggalinya itu gue yang random, kadang bisa seharian. Gue pernah ngobrol sama orang jual nasi rames, yang dimana suaminya kalau pagi nyetir angkot, jadi mobil angkotnya ini kalau malam jadi food truck gitu, tapi nasi rames. Iya. Itu dia cerita benar-benar dari jam 3 sore baru mau buka warungnya sampai jam 2 malam. Gambarnya mah cepet udah jadi. Iya. Dan kalau udah ngobrol biasanya ngewarnain gue di rumah. Karena gue nggak mau ngelewatin momen ngobrol secara intens sama mereka gitu ya. Itu benar-benar ngobrol dari gimana ini bisa ada ide food truck ini, sampai gimana ke si suaminya yang sopir angkot ini dulu sunat, lu bayangin. Sampai segitunya. Dari gambar gue bisa kenalan sama orang. Ini hari pertama gue kenalan, dia bisa cerita sampai sejauh itu. Wow. Kebayang kan? Banyak cerita-cerita untold stories. Luar biasa. Ini yang menjadikan karya lu itu unik gitu ya kan? Nggak hanya karya ilustrasi, tetapi gue rasa iya betul. Dalam banget, karena setiap karya itu punya cerita. Iya. Punya cerita. Nah, kita mungkin coba mengaitkan karya lu dengan budaya nih. Karena gue ngeliat beberapa belakang itu lu juga ada nyentuh budaya kopi lah, atau ya bisa cerita sedikit nggak mengenai itu? Gue tuh suka kopi sebenarnya. Nih gue ada kopi di sini. Jadi gue emang suka kopi. Terus kopi itu salah satu komoditas Indonesia yang kita dari hulu ke hilir ada lah. Kita tinggal di Katulistiwa yang cukup beruntung bisa buat nanam pohon kopi yang punya kualitas bagus. Kita punya dataran tinggi. Nah, dari kopi, gue kenal teman-teman banyak yang teman-teman yang barista atau mereka bisnis di coffee shop gitu-gitu ya. Mereka tuh sangat potensi lah. Gue bisa berkolaborasi sama mereka. Akhirnya gue coba berkenalan dengan produk kopi ini dari hulu ke hilir. Gue ke kebun kopi juga, kenalan sama petani, terus bikin ilustrasi. Cuman belum gue launching nih tentang kehidupan petani kopi beberapa di Jawa Barat. Ada juga soon gue pengen ke Tapanuli yang kayak gitu-gitu. Jadi selain proses technical mereka nanam kopi dengan standar specialty grade-nya, gue pengen ngangkat cerita-cerita si petani ini hidup. Karena di balik produk yang punya kualitas tinggi, kan petaninya juga harus punya kualitas hidup yang bagus gitu kan. Iya. Gue tuh pengen ngasih lihat itu sebenarnya. Petani kita tuh secara teknologi udah setinggi ini, terus secara hidup mereka sudah sebaik ini gitu. Jadi dari situ gue kemarin 2025 World of Coffee, event terbesarnya kopi di Indonesia tuh ada di Jakarta. Gue juga akhirnya showcasing gambar-gambar kehidupan petani kita. Karena kalau processing satu dunia sih prosesnya sama lah. Gue nggak mau ngangkat itu, tapi nih men di Jawa Barat petani-petani kita bisa makan lalapan dan sambal dari tanaman-tanaman tumpang sari yang dipakai buat ngehalau hama pohon kopi gitu. Jadi kualitas kopinya bagus. Mereka juga ternutrisi dengan baik gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang pengen gue ceritain. Sampai akhirnya di 2024 juga gue sempat bantuin beberapa barista Indonesia untuk kejuaraan internasional. Kalau tahu Michael Jasin juara 1, Yesilia Violin juara 4, Rian Wibowo juara 3. Secara kelas internasional di tahun itu kita punya 3 juara yang naik podium ya. Itu luar biasa. Itu gue bantu support mereka juga di presentasi mereka lewat ilustrasi lah. Oke. Menarik. Membantu mereka lewat ilustrasi itu gue agak-agak kurang kebayang. Lu ngebantu si barista lewat ilustrasi itu maksudnya gimana? Mereka kan presentasi kan. Jadi story apa yang mereka angkat untuk menyajikan kopi-kopi ini di tiap cabang championship yang mereka jalanin. Nah, beberapa cerita menarik itu gue bantu terjemahkan lewat ilustrasi yang nantinya
presentasiin di salah satu material yang mereka pakai. Waktu itu gue pakai tray. Oke. Jadi depan juri-juri ini disajiin tray yang ada ceritanya. Terus mereka akan presentasi lewat lisan lah sambil bikin kopinya. Jadi mereka cerita secara storytellingnya, gue mungkin bikin di tray itu technicalnya. Jadi hal-hal yang technical yang mungkin buat orang yang nggak suka kopi akan boring. Tuh di sini tuh. Jadi kayak kopi yang dipakai apa dari altitude berapa, terus petaninya namanya siapa, terus di blend dengan susu apa gini-gini. Terus ya itu yang akan gue jelasin gitu. Dan menarik ya, gue nggak yakin yang lain juga ada ilustrasi. Ilustrasinya mungkin by foto atau apa gitu, atau gimana? Atau semuanya mereka emang basically kayak gitu? Gue belum pernah lihat yang ilustrasi sih sebenarnya. Nah, makanya kan unik banget. Karena gue ngelihat ada potensi nih, kayak gue bisa deh bantuin itu gitu. Jadi ya udah, gue nyemplung aja, gue bantuin lo ya gitu. Kalau lo butuh presentasi dalam bentuk ilustrasi, gue mau support. Cuman gue nggak mengacak-acak mereka punya brief ya. Jadi gue ikutin aja, lo kayak gimana rutin lo kayak gimana ini lo apa namanya presentasi lo nanti. Gue kan coba masukin lewat mana gitu. Apa kayak kalender yang dibolak-balik atau tray atau apa gitu. Karena tiap gerakan kan ada detik, ada durasi kan. Gitu itu mesti dihitung. Biasa. Gue apa ya, agak emes sama lu. Jadi semua karya lu itu lu bener-bener dalam, lu kulik ya kan, sampai lu ngerti banget secara detail ya kan. Biasa. Keren gak? Keren. Thank you. Ngomongin passion, hobi, bisnis, ini menarik. Kira-kira lu akan bosen gak sih ngelihat kayak gini? Atau lu sekarang jadi tadinya adalah hobi, passion, lu emang benar-benar suka berkarya, tiba-tiba udah kenal bisnis, lu akan condong kemana nih? Ke bisnisnya, ke hobinya? Gue sih pengennya tetap jalan berkaryanya ya. Karyanya. Seneng kalau ternyata tetap ada yang bisa apresiasi, orang yang bisa apresiasi karya gue dengan cara mengkoleksi atau beli atau ya sekadar memuji. Gue sebenarnya udah happy banget gitu. Cuman gue dari dulu menekankan ke teman-teman gue yang ilustrator juga atau yang mahasiswa yang akan berkarir di sini gitu ya, jalanin apa yang lo suka sih sebenarnya. Karena ketika lo jalanin apa yang lo suka, apapun kondisinya ya, kayak ini ada duitnya, ini nggak ada duitnya, ini bakal bikin lo buang duit banyak gitu-gitu, tetap lo jalanin. Ya kayak tadi kopi itu sebenarnya gue bukan sesuatu yang dibayar. Gue dari depan kayak gue mau support lo. Gue nggak akan ngasih lo quotation atau apa. Pokoknya gue mau bikinin lo karena gue pengen nguji kalau gue tuh sebenarnya bisa buat presentasi ini gitu. Ya untungnya mereka mau gitu. Aneh aja sih gue tiba-tiba datang. Jadi seorang artis kalau misalnya udah kenal bisnis atau notabene uang gitu kan kadang-kadang udah lupa gitu dengan jati diri dia sebagai artis gitu dengan gaya-gayanya. Gue mau nanya sama lu terpengaruh nggak sih gaya lu dengan misalnya ada yang kasih ada klien misalnya yang minta lu bikin sesuatu tapi ini di luar gaya lu nih. Ini seru nih ngomongin ini. Sebenarnya bisa jadi ada, tergantung klien kebutuhannya mereka kayak apa kan. Cuman sekarang semakin kesini semakin berkurang tuh klien yang yang datang ke gue menerjemahkan maunya dia tuh pokoknya saklek kayak begini. Biasanya karena gue udah bikin kayak gini nih ya, mereka tuh jadi tahu, oh ini bisa nih kita bikin kayak begini dengan cara gue gitu loh. Jadi mereka tahu specialty gue, kenapa ke gue gitu-gitu. Biasanya udah tahu. Jadi udah semakin sedikit lah yang kayak gitu. Jadi berarti sekarang klien itu sebenarnya udah mengerti gaya lu, dan mereka udah suka gaya lu, dan lu mereka hire lu gara-gara gaya lu. Gara-gara gaya gue. Nah, bisa aja outputnya secara digital, dilihat di laptop, handphone segala macam. Tapi lu masih milih ngeprint gitu kan? Bisa aja kan lu jual, banyak yang jual digital. Kenapa masih lu jual art print? Dan nggak tahu, lu mah jualan digital nggak karya lu? Nggak. Benar-benar jadi murni print gitu ya? Printed. Why? Pertama,
balik ke komunitas gue tadi, Indonesia Sketchers itu salah satu komunitas sketsa yang ada di dunia. Dimana dulu waktu kita 2010 bikin satu komunitas ini, kita di bawah satu naungan komunitas gede namanya Urban Sketchers. Zaman itu tuh ada 40-50an kota, gue lupa, di dunia ya. Mother chapter kita tuh dulu di Seattle. Nah, kita tuh selalu sharing cerita, dan beberapa sketcher dari tiap kota-kota ini, mereka punya merchandise, buku, atau kadang postcard. Kita suka post crossing. Itu kemarin adik gue jalan ke ini, kita jalan ke Hong Kong, ketemu postcard. Dia masih ngelakuin itu. Masih kan? masih banyak ternyata yang kayak gitu. Jadi setiap kita ada gathering, gue tuh seneng sharing cerita gue dalam bentuk buku. Kita tuker-tukeran, atau kalau yang nggak ada buku mereka beli biasanya gitu-gitu buat cerita, mereka bawa pulang ke rumah. Nah, tradisi ini yang akhirnya nge-keep gue untuk bikin printed. Plus gue di generasi yang zaman gue kuliah tuh lagi boomingnya artbook. Kalau tau toko buku kayak di Singapura ada Basir gitu-gitu, tuh dulu inceran kita lah kalau luar negeri beli gitu-gitu. Jadi gue cukup terpapar dengan kertas-kertas yang disentuh. Oh, teksturnya begini, ketebalannya begini. Plus tiap halaman, tiap dibalik tuh ada navigate, nyaman bacanya kayak gimana ya gitu-gitu tuh gue masih kena di situ tuh. Yang ketika di digital itu nggak ada lagi, jadi kurang rasanya gitu loh ibaratnya. Teman-teman Sobat Bintang, rasanya kalau nggak dicetak. Betul, kurang garam. Thank you. Ya, jadi cukup besar hati ngedengar si Angga ngomong nih. Iya. Ya, nggak selalu digital media itu beneficial ya kan. Tentunya kalau di physical di printed gitu ya kan. Iya. Dari feel ya kan. Feel pasti. Bahkan sebenarnya ngelihat pun sebenarnya beda, walaupun sama beda benar. Ini screen, ini printed material, bener. Walaupun sama-sama melihat tapi beda gitu. Bener. Ya, feel terus experience ya. Gue ada pengalaman yang lucu. Jadi waktu gue di Kota Tua ada anak kecil nih sama bapaknya datang, jual apa mas? Oh baca-baca aja dulu gitu. Ada buku tentang, ini buku Kota Tua nih yang ini. Si anaknya tuh gadgetan mulu. Mas baca mas gitu, pas baca ini apa om, nanyakan ke gue. Oh ini gedung-gedungnya di sekitar sini. Bapak anaknya mau beli, gue kira udah tuh hilang kan. Tiba-tiba gue di-tag-tagin di Instagram gue, anaknya ini keliling Kota Tua motoin gedungnya satu-satu. Wow. Jadi si bapaknya bilang, iya lu bisa nggak gadgetan dia, ternyata seru jalan-jalan di Kota Tua gitu. Iya. Terus bapaknya nuntut kayak, mas bikin Jakarta lagi nggak yang kota lain, tunggu aja ya gitu. Tunggu nih bapak-bapak mau jadi gini nih. Itu seru. Jadi anaknya tuh hunting sambil jalan-jalan. Hari itu tidurnya nyenyak lah, masih capek banget anaknya tuh. Iya. Dan ini maksudnya nggak ditemukan kalau misalnya nggak ada yang anak kecil pegang iPad terus gambar iPad-nya sama foto. Nggak ada, kayak keburu main game deh. Kalau dari iPad kayak keburu main game deh dia. Iya, menarik ini ceritanya seru. Iya, balik lagi ke sensory. Printed materials itu menggugah sensory kita ya kan. Feel, mata, smell ya. Smell paper. Iya, kan kadang-kadang kangen tuh bau-bau kertas-kertas buku pas lagi baca itu. Kayak relaxing banget ya. Tapi nggak tahu ya, teknologi ke depan mungkin bisa ngerekam bau makanan kali ya. Kalau gue bikin gambar nasi uduk, ada bau nasi uduk sih lucu. Actually itu udah ada sih. Wah gila, keren. Ya, tapi ya masih di stage atau di level industri ya. Jadi di luar negeri itu udah ada tinta yang bisa mereferensikan bau, misalnya bau coklat. Ada katalog es krim nih, ada coklat, vanilla, strawberry gitu ya. Nah, masing-masing tintanya itu ada smell-nya itu udah ada. Gokil. Gue gak nyangka sih itu. Kayak kalau ada yang bau santan lo mesti punya di sini deh. Nah, itu nasi padang santan, nasi uduk santan. Rendang ya. Mudah-mudahan udah bisa. Aduh, keren. Nah, mengenai legacy, apa yang lo harapkan dari karya lo, sketch lo, buku lo? Gue kemarin temen gue kebetulan baru nganterin donasi buku
gue bawa buku-buku gue ke temen gue ke daerah Flores. Gue happy banget ketika anak-anak ngeliat buku-buku gue kayak, oh ternyata kota Jakarta kayak begini ya, atau kayak Jogja ternyata seseru ini ya. Anak-anak Flores kan mereka tuh jarang banget keluar pulau. Yes. Gue berharap someday buku-buku ini bisa inspiring mereka buat mereka bikin cerita tentang pulau mereka. Mereka nggak tahu sesurga apa tuh pulau mereka di mata orang-orang lain. Lu yang suka diving kalau tahu Flores kan gila kan pasti. Jadi gue berharap someday lu bisa kayak gue nyeritain lah, karena gue nggak mungkin semuanya gue yang nyeritain, man. Mau sampai umur berapa gue? Gitu. Very noble of you. Jadi pengen banget. Jadi bagi teman-teman yang di luar kota, di daerah, jangan takut untuk berkarya. Ya, promosikan daerah kalian. Nggak hanya melihat daerah orang lain, tetapi daerah kalian punya sisi atau cerita yang unik. Betul. Bisa kalian sampaikan. Gue selalu percaya semua orang tuh bisa bercerita soalnya. Nice. Apa yang lu mau orang untuk beli? Apa yang lu inginkan perasaan orang pas melihat karya lu? Gue pengen tiap orang jujur sama kenangannya sih. Pasti gambar gue buat beberapa orang tuh nostalgic. Karena nyeritain tentang trip lah. Kadang gimana mereka ngelihat Jogja, gimana mereka ngelihat yang gue yang baru kan Bangkok gitu-gitu, atau biasanya Saudi Arabia tuh orang-orang kangen umroh gitu-gitu tuh. Ada tuh kayak gitu-gitu. Kok kita nggak ngeliat kesini ya gitu-gitu. Jadi mungkin ada juga yang bikin mereka jadi triggering untuk traveling lagi. Iya. Sedikit cerita pas yang buku cerita umroh nih. Ini kan ini perjalanan spiritual berarti kan. Iya. Nah, lu kesana mau sketch atau mau umroh fokusnya? Gue nggak pernah punya rencana matang lagi. Gue tetap tiap kesana gue ikut aja flow-nya gimana. Jadi di saat itu yang gue tahu Mekah Madinah tuh kota yang punya nilai sejarah cukup tua ya. Karena perkembangannya udah lama banget, bahkan era awal agama Islam lah di situ. Percampuran budaya dari beberapa negara juga orang-orang pada kesana. Nah itu gue pun nggak tahu gue mau nulis apa ketika kesana. Ya intinya tiap hari gue kesana, gue selalu nulis foto. Ada beberapa yang bisa gue gambar di sana, ngisi waktu, karena kegiatan di sana nggak tahu lo habis makan ya nunggu ibadah lagi gitu. Itu kan cukup panjang senggang waktunya ya. Ya gue daripada tidur di dalam masjid ya gue gambar sini, pindah kemana. Bahkan gue di rombongan travel itu, gue kayak satu-satu orang yang hilang. Karena tiba-tiba ya hari pertama di jam berapa gue sama mereka, tiba-tiba di jam berikutnya gue udah sama rombongan orang dari negara luar. Ntar ikut dari negara Tajikistan lah mana gitu-gitu yang mereka aneh-aneh. Temen gue banyak temen baru gue di sana, lupa kali namanya gue satu. Itu intinya gue di buku itu ya gue nyeritain setiap pojok-pojok suasana yang gue datengin. Karena gue ketika nyari toko buku kesana banyak kan buku doa dan buku ibadah, nggak ada buku sejarah, men. Jadi cukup susah buat gue menggali cerita-cerita itu. Akhirnya gue ke museum lah, di sana ada museum beberapa. Ya di buku itu gue mencoba bikin buku yang menceritakan pengalaman gue kesana. Mungkin orang-orang yang belum punya kesempatan kesana bisa baca itu untuk ini seseru ini loh di sana gitu. Bagi referensi ya. Karena banyak orang kita takut kesana. Takut karena gue berbuat kejahatan di sini akan dibalas di sana. Kan kayak gitu tuh orang-orang sini. Jangan main semua, nikmatin aja lah gitu. Dan itu lu gabung sama orang-orang negara lain itu maksudnya lu sengaja atau? Sengaja. Ya kayak lu sarapan di pasar kan lu tiba-tiba join meja orang karena Pak saya boleh bareng gitu aja gue. Kenal enggak gitu kan. Sampai se-adventure itu. Banget. Luar biasa. Bagi teman-teman yang mau ngelihat atau memiliki karya si Aga, bisa datang ke Bintang Sempurna ya. Yes. Kita punya booth-nya Aga di bulan ini sampai bulan apa ya kemarin kita? Ini bulan Mei ini terakhir. Bulan Mei ini terakhir, jangan lewat kesempatan ini. Dan juga bisa dapatkan di onlineprint.co.id. Kalau misalnya kalian nggak punya kesempatan datang langsung ke Bintang Sempurna, bisa secara online juga. Ya, thank you so much. Ya, sama-sama. Untuk berkarya dan bercerita. Pasti support gue juga ya sini ya. Thank you. Thank you. Sampai jumpa.